Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? I hope you will be fine. Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Okay, now we are going to continue our lesson. On the lesson 15, the title is Let's Go to the City Park. Nah, kali ini kita akan mempelajari bahasan berikutnya pada pelajaran bahasa Inggris, yaitu di lesson 15 dengan judul Ayo kita pergi ke Taman Kota. In this section, you will study about the simple present tense. Nah, pada bahasan kali ini, kalian akan mempelajari tentang the simple present tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Nah, ini ada kaitannya dengan penggunaan there is and there are. Kita akan bahas pada slide berikut. Mohon disimak ya. On the part A, there is picture, and then there are some question. Pada poin A, ada gambar dan juga ada pertanyaan. Nah, pada gambar tersebut kita bisa melihat ada beberapa anak kecil. There are some children playing in the park. Nah, ada beberapa anak sedang bermain di taman ya. Kita baca untuk pertanyaannya. The question for number 1, do you know the names of objects in the park? Apakah kamu tahu nama-nama benda yang ada di taman? Di sini kita bisa melihat ada beberapa benda ya, seperti ada air mancur, ada ayunan, dan juga ada benda-benda yang lain. Kita akan pelajari nama-nama tersebut pada pelajaran di slide berikutnya. Okay, the question for number 2, have you ever been to a park in Jakarta? Pernahkah kamu pergi ke taman di daerah Jakarta? Pernah nggak nih kalian? Nah, jika pernah, you can say with yes I have. Jika tidak pernah, kalian bisa menyebut dengan no I have not. Untuk materi selanjutnya, kita lihat pada slide berikut. Mohon disimak ya. Okay, there is some picture and then there are words. Ya, di sini ada gambar dan juga ada kata-kata. Ya, we will see from the first picture and then we can discuss it together ya. Kita akan lihat pada gambar yang paling pertama dan kita akan membahas satu persatu ya. The first picture, swing, ayunan. There is a swing. Ada sebuah ayunan. Next, bench, bangku. There is a bench. Ada sebuah bangku. Slide, perosotan. There is a slide. Ada sebuah perosotan. Next, fountain, air mancur. There is a fountain. Ada sebuah air mancur. Birds, burung-burung. There are 3 birds. Ada 3 ekor burung. Trees, pohon-pohon. There are some trees. Ada beberapa pohon. Next, we are going to discuss about there is and there are. Berikutnya kita akan bahas mengenai penggunaan there is dan there are. Last week, we have studied about this material. Minggu lalu, kita sudah membahas mengenai materi ini, yaitu materi there is and there are. Now, we are going to continue and read again about this material. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dan mengulangi kembali tentang materi mengenai there is dan there are. Mohon disimak ya. Mengenai pengertian there is and there are, keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu ada, tetapi berbeda dalam penggunaannya. There is digunakan jika bendanya itu hanya satu, dan there are digunakan jika menunjukkan benda itu lebih dari satu. Kita lihat pada contohnya masing-masing ya. Kita mulai dari there is yang terlebih dahulu. There is a slide. Ada sebuah perosotan. Kalimat yang barusan saja kita baca itu adalah termasuk kalimat positif
ya. Lalu bagaimana penggunaannya pada kalimat negatif? Berikut contohnya. There is not a slide. Tidak ada sebuah perosotan. Ya, jadi kalau positif itu menggunakan kata there is, lalu negatif ditambahkan not, there is not. Nah, bagaimana penggunaannya jika digunakan untuk kata tanya atau kalimat tanya? Nah, untuk kalimat tanya, is-nya berada di depan. Contohnya seperti ini. Is there a slide? Apakah ada sebuah perosotan? Nah, jadi sudah paham ya, jika kalimatnya positif menggunakan kata there is, lalu jika negatif menggunakan kata there is not, kemudian jika kalimatnya tanya menggunakan kata is there. Jadi dibalik posisinya ya. Berikutnya, pada kata there are. Sama pengertiannya ya, ada juga sama seperti there is, cuma di sini penggunaannya menyatakan benda itu lebih dari satu. Kita lihat contohnya ya. There are some kites. Nah, ada beberapa layangan. Di sini juga ada keterangan kite. Kites berasal dari kata kite, yaitu layangan. Ada penambahan s karena layangan itu lebih dari satu. Di sini dijelaskan some kite, beberapa. Mungkin bisa 2, bisa 3 ya. Jadi kalau ada kata some berarti itu lebih dari satu ya penggunaannya. Jadi menggunakan kata there are some kites itu adalah contoh kalimat positif. Lalu bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Berikut contohnya. There are not any trees. Tidak ada pohon-pohon. Nah, ini adalah bentuk kalimat negatif. Ada penambahan not setelah kata there are. Kemudian bagaimana untuk penggunaan pada kata atau kalimat petanya? Sama seperti yang tadi, dibalik ya. Yang tadi kan there are. Nah, ini dibalik menjadi are there some kites? Apakah ada beberapa layang-layang? Nah, jadi sudah paham ya penggunaannya. Untuk penggunaan there is dan there are. There are adalah untuk bendanya lebih dari satu, there is bendanya hanya satu. Nah, untuk kalimat positifnya hanya kalian tulis there is atau there are tergantung berapa banyak bendanya. Lalu kalau negatifnya itu ditambah not ya setelah kata there is. Contohnya there is not, lalu setelah kata there are not. Kemudian jika kalimat tanya tinggal dibalik. Is there? Nah, untuk kata yang is. Nah, are there untuk kata yang are ya jika bendanya lebih dari satu. Seperti itu ya. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan is there atau there is, kalian bisa menjawab dengan yes there is jika bendanya ada, dan no there is not jika bendanya tidak ada. Itu untuk is ya. Nah, kemudian jika pertanyaannya menggunakan are there, kalian bisa menjawab dengan yes there are jika ada. Jika tidak ada, no there are not. Ya, lalu ditambahkan objeknya. Contohnya seperti ini ya. Is there a slide? Yes, there is jika ada. No, there is not jika tidak ada. Are there some kites? Yes, there are jika ada. No, there are not jika tidak ada. Oke, next we will do some exercise. Di sini ada beberapa latihan yang akan kalian kerjakan melalui link Google Form. Don't forget to write down your answer and then send via link Google Form. Jangan lupa untuk soalnya disalin ya sebelum dikirim ke Google Form. Okay, I think this is enough for today for the lesson 15. We are going to continue our next lesson on the next week. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris pada pelajaran minggu depan. Semoga kalian dapat paham untuk pembelajaran materi pada lesson 15 kali ini. Isahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.